Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabagdu, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Suatu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Rasulullah ditanya tentang satu hal. Ya Rasulullah, man aliman ya Rasulullah. Ya Rasul, siapakah sebenarnya orang yang paling pintar? Orang yang paling cerdik? Orang yang paling jenius? Siapa itu ya Rasul? Rasul senyum kemudian menjawab, orang yang paling pintar di antara kamu, orang yang paling jenius adalah orang yang tahu kalau dia akan mati dan ia siap kalau kematian datang menjemputnya. Orang yang pintar di antara kamu, cerdik, jenius, adalah orang yang tahu kalau dia akan mati dan ia siap kalau kematian itu datang menjemputnya. Inilah jawaban Rasulullah 14 abad yang lalu. Kita kalau ingin termasuk bagian dari orang yang pintar, orang cerdik, orang jenius, paling tidak kita harus tahu dan mengerti kalau kita akan mati dan kita siap kapanpun kematian itu datang menjemput kita. Karena memang sejak kita dilahirkan ke alam dunia ini, tiap hari sebenarnya kita hanya mengurangi jatah hidup kita masing-masing. Hari demi hari, berganti minggu, datang bulan, habis tahun, justru kita makin dekat kepada kubur kita masing-masing. Tidak ada yang abadi. Kalau kita ingat contoh-contoh orang-orang yang pernah sukses, yang pernah jaya, yang pernah berkuasa di zaman dahulu, rata-rata juga dituliskan dua hal saja itu. Tahun lahirnya, tahun matinya. Lahir tahun, wafat tahun. Kan yang dua itu aja. Di buku-buku sejarah juga itu yang dituliskan. Hidup lebih kurang tahun, wafat lebih kurang tahun. Kalau sudah makin diragukan tanggal pasti dan bulan pasti kelahirannya. Dua cuma yang dicatatkan.
tanggal lahirnya, tanggal wafatnya. Lalu kalau sudah seperti itu kan sudah pasti kematian itu. Sama dengannya bagaimana? Hasil akhirnya tentu apa yang ditanam itu yang dipanen. Apa yang disemai itu yang akan dipetik hasilnya. Tanam padi, tumbuh padi. Tapi tanam miang, panennya miang. Tidak mungkin tanam rambutan, buahnya durian. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat kebaikan, kebaikan itu adalah untuk dirimu juga. Kebaikan yang kamu buat, yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan, kamulah yang akan memetik hasilnya. Wa in asa'tum falaha. Tapi kalau kamu berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kejahatan, engkau jugalah yang akan memikul tanggung jawabnya. Maka di masyarakat kita dari dulu kita sudah kenal itu. Tangan mencincang, bahu memikul. Tanggung jawab terhadap apa yang telah kita buat, bukan hanya di dunia, tapi tanggung gugat sampai ke akhirat. Orang terbaik, yang paling pintar, yang paling jenius, yang paling cerdik di antara kamu adalah orang yang tahu kalau dia akan mati dan ia siap kalau kematian datang menjemputnya. Kita belum meninggalkan bulan Syawal, masih suasana bulan Syawal, tapi masjid-masjid kita rata-rata sudah lengang. Tempat ibadah kita rata-rata sudah mulai sepi. Apakah harus menunggu Ramadan tahun depan baru kembali akan rame, baru kembali akan penuh sesak, baru kembali akan dipakai seluruh safnya? Padahal kita tiap hari berjalan menuju arah kubur kita masing-masing. Apa yang harus disegerakan? Kalau dilihat penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran yang Allah minta kepada kita, wabtaghi fima attaqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan karunia yang Allah berikan kepadamu, raihlah negeri akhiratmu, tapi jangan lupakan bagianmu waktu di dunia. Jadi tugas kita sebenarnya adalah untuk mempersiapkan bekal akhirat. Makanya awal dari perintah dan tugas kita untuk diciptakan pun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, kalau hidupnya hanya kerja, tidak ada ibadah, bagaimana hasilnya? Yang penting kerja. Kapan beribadahnya? Fastabiqul khairat. Berlompalah kamu, bergegaslah kamu, bersegeralah kamu untuk berbuat kebaikan. Karena biasanya kebaikan kita itulah yang akan dikenang orang setelah kita meninggal. Kebaikanlah yang tetap akan hidup, dituliskan dengan tinta emas 100, 1000 tahun setelah kita meninggal dunia. Kalau yang dituliskan kejahatan, Abu Lahab pernah hidup, pernah. Abu Jahal pernah hidup, pernah.
Abu Sufyan, Abu Umayyah pernah hidup, pernah. Fir'aun pernah berkuasa, pernah. Qarun pernah. Tapi ribuan tahun pun setelah mereka meninggal, apa yang kita kenang tentang hidup mereka? Apakah kebaikannya? Tentu apa yang ditanamnya waktu masih hidup. Perintah yang diminta kepada kita adalah mengutamakan akhirat. Karena itu, jangan sampai ketika perintah Tuhan, perintah Allah, kita masih lalai, padahal jatah umur kita terus berkurang. Jatah hidup kita terus makin habis, tapi kita bahkan justru bertambah tidak peduli. Fastabiqul khairat, bergegaslah, bersegeralah, berlombalah untuk berbuat baik. Karena bagaimanapun apa yang ditanam itulah yang akan kita panen. Mudah-mudahan jadi muhasabah bagi kita semua. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.